Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kami akan berusaha untuk membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan bahasa Arab, khususnya pada kitab Durusul Lughah. Insyaallah pada pertemuan pertama ini atau video yang pertama ini kita akan membahas beberapa kaidah untuk pemula, ya, bagi antum yang atau antunna yang belajar bahasa Arab. Di pelajaran pertama ada sedikit muqaddimah, yakni bahasa Arab. Ya, kita lihat di sini ya, bahasa Arab diatur dengan jenis kata. Karena dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lain. Kalau di bahasa yang lain mungkin ada kata yang bentuk satu, tunggal, dan bentuk jamak, itu saja. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada jenis kata, ya, karena dalam bahasa Arab mirip dengan bahasa mungkin Spanyol atau bahasa Prancis setahu kami. Yang mana dalam bahasa Arab laki-laki, kata yang jenis laki-laki disebut muzakkar, sedangkan muannats disebut dengan, atau perempuan disebut dengan muannats. Untuk membedakan keduanya bisa dilihat dari akhir suatu kata. Bisa dilihat akhirnya. Jika terdapat ta, ya, ta yang bulat atau ta marbutah, maka disebut dengan muannats. Contohnya kami berikan sarirun, artinya ranjang. Sarirun di sini, ya. Ini sarirun, ranjang, itu muzakkar berarti. Haqibatun muannats. Baik, berarti dilihat huruf terakhirnya di sini, dia kata haqibatun ada tamar butoh, sehingga hampir, ya, mungkin enggak semuanya tapi hampir sebagian besar yang berbunyi tun di akhir itu adalah muannats, haqibatun. Sehingga penulisan tunnya itu menggunakan ta marbutoh yang bulat. Ada beberapa kata yang walaupun disebut tun tapi bukan ta marbutoh seperti baitun, ya, dan itu semua bisa dibedakan dengan cara menghafalnya. Kemudian yang kedua, jumlahnya, ya. Bahasa Arab diatur dengan jumlah, mufrad, mutsanna, dan jamak. Sehingga dalam bahasa Arab terdapat kata yang khusus untuk kata yang berjumlah dua yang tidak ada dalam bahasa lainnya. Barusan kami coba searching di Google kata atau bahasa yang terdapat jenis kata dua. Artinya kalau kita bilang dua benda, apakah ada sebutan khusus atau tidak di bahasa yang lain? Di situ disebutkan dalam artikelnya sebagian besar bahasa itu tidak memiliki bentuk dua. Kami tidak tahu apakah ada sebagian kecil yang menggunakan bentuk dua. Maka pengetahuan kami, kata yang berjumlah dua termasuk kata jamak. Dalam bahasa yang lain, kalau sudah dua maka disebut dengan jamak. Insya Allah akan dibahas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis tersebut. Baik, itu muqaddimah saja. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Hadza. Hadza ini untuk laki-laki atau muzakkar. Jadi ini kalau kita nunjuk jenis kata yang muzakkar kita gunakan hadza. Hadza kitabun. Di sini hadza baitun. Insyaallah sudah ada gambarnya. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza babun. Ini adalah pintu. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang atau dipan. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Baik. Maktabun atau hadza, ya, di sini di buku sini terlihat ada angka 1, ya, seperti angka 1 kecil. Itu tidak perlu ditulis, ya, biasa saja fathah penulisannya. Ini nanti masuk ke dalam kaidah, dia dibaca panjang
tetapi tidak disimbolkan atau tidak ditulis dengan simbol tertentu, tidak. Karena ada beberapa kata yang diucapkan tapi tidak ditulis, diucapkan tapi penulisannya tidak ada, atau ada yang tidak diucapkan tapi dia ditulis, tidak diucapkan tapi dia ditulis. Nanti ada materi seperti itu. Baik. Kemudian ma hadza, kita mau nanya, apakah ini? Ma hadza, apa ini? Ma hadza? Hadza baitun. Ya, jadi yang tadi adalah di halaman 5 itu pernyataan. Sekarang kita membuat pertanyaannya. Maka ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza babun. Silakan bisa berlatih dengan kosakata yang sering dilihat, ya. Ma hadza? Hadza kitabun, dan seterusnya. Kemudian pola pertanyaan yang lainnya, a. A itu artinya apakah? A di sini artinya apakah? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam hadza baitun, ya, ini adalah rumah. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Qamisun tadi kemeja. Apakah ini ranjang? La hadza kursiyun, tidak, ini adalah kursi. Ahadza miftahun? La hadza qalamun, tidak, ini adalah pulpen. Ma hadza? Hadza najmun, apa ini? Ini adalah bintang. Kita lihat najmun, qalamun, tidak ada ta marbuthah di akhir, miftahun tidak ada ta marbuthah. Ya, kata-kata yang barusan kita baca tidak ada tak yang bulat atau tak marbuthah, maka itu disebut dengan kata-kata muzakkar. Taib. Latihannya ma hadza, nanti ada gambarnya, tinggal dijawab. Kurang lebih contohnya ma hadza, ini gambar kunci, berarti kunci bahasa Arabnya bisa dilihat di sebelumnya, hadza miftahun. Ya, bisa nanti dilatih, ini soal-soal latihannya, latihan 7. Tamrin, ya, mohon maaf tadi terlewat tamrin. Tamrinun artinya latihan. Ya. Ahadza baitun. Nah, ini bentuk latihan pertanyaan apakah. Pertanyaan A pasti jawabannya na'am atau la. Ketika kita ditanya dengan apakah ini? Apakah, ya, bukan apa. Apakah ini rumah? Kalau misalkan memang rumah, ya, ya, ini adalah rumah. Apakah ini rumah? Bukan, ini bukan rumah. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian latihan tamrin. Nah, ini kita diminta untuk membacanya, memberikan harokat seperti ini, ya. Maka kita bisa mengetahui di sini mim, ma, mi, mu dari mana ini dibaca sukun, fathah, dhamma atau kasroh, kemudian huruf taknya, makataba atau mikitibi, mukutubu, ya. Maka itu semua kita bisa mengetahui harokatnya dari kita menghafal mufradat yang ada. Seperti itu. Baik. Sedangkan harokat terakhirnya nanti akan kita bahas di pelajaran ketiga insyaallah kalau tidak salah. Apakah di sini jadi maktabin, maktaban, maktabun. Nanti insyaallah kita akan pelajari. Baik. Itu ketika kita menanyakan benda mati. Kalau kita menanyakan benda hidup atau makhluk hidup, ya, bukan benda hidup tapi makhluk hidup, orang, manusia, maka kita menggunakan man. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan seperti who dan what, ya, setahu saya. Man hadza, siapa ini? Nah, berarti otomatis siapa, otomatis manusia. Hadza tabibun, berarti kalau dokter itu bukan ma. Ya, ma hadza, itu berarti benda. Tapi kalau man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini adalah dokter. Hadza waladun, ini adalah anak, waladun. Hadza talibun, ini adalah siswa, waladun, anak. La hadza rajulun, rajulun laki-laki yang sudah dewasa atau yang sudah laki-laki saja, man gitu, ya, dalam bahasa Inggris. Taib. Ini ada apa namanya? Lanjutannya, ya. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun?
La hadza qittun. Hadza himarun. Tadi kalbun artinya anjing, kemudian qittun artinya kucing, tajirun artinya pedagang. Hadza himarun, keledai. Ahadza himarun? La hadza hisanun. Apakah ini keledai? Bukan, ini adalah kuda. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Berarti hewan walaupun dia hidup tidak menggunakan man. Ya. Man itu hanya digunakan untuk manusia atau yang berakal. Yang berakal hanya manusia saja. Sedangkan hewan tidak berakal sehingga dianggap benda mati dalam bahasa Arab. Ma hadza? Hadza dikun. Man otomatis siapa? Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La hadza mindilun. Apakah ini kemeja? Bukan, ini adalah sapu tangan. Seperti itu. Baik, itu latihan untuk atau pelajaran pertama dari Durusul Lughah. Silakan nanti Iqra waktub ini bisa dilatih sendiri ya. Tadi bacaan-bacanya sudah ada. Dan kami juga sarankan untuk mendownload kamus punya Ustadz Firanda ya. Karena sementara ini untuk bahasa Indonesia ya mungkin ada lebih banyak lagi yang lainnya. Kami tidak membatasi, hanya saja paling tidak punya kamus yang berbahasa Indonesia, dan yang kami sarankan adalah Al-Kamus ya, Al-Kamus seperti ini gambarnya. Al-Kamus ini ya, Al-Kamus Ustadz Firanda. Baik, Al-Kamus. Nanti bisa di searching di di Play Store atau App Store ya, sesuaikan dengan kebutuhan antum. Baik, demikian saja untuk pelajaran pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.